Apakah Alkitab menuliskan tentang orang tua sesama jenis? Definisi pernikahan adalah persatuan formal antara pria dan wanita yang biasanya diakui secara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Mereka, pria dan wanita itu menjadi suami dan istri. Dalam berbagai budaya, pernikahan dilakukan dengan beragam cara tetapi pada dasarnya memiliki definisi yang sama. Selanjutnya, pasangan itu akan menjadi ayah dan ibu dengan fungsi masing-masing dalam membesarkan anak. Penciptaan manusia. Pada hari terakhir dari penciptaan, Tuhan berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian 1 ayat 26. Gambar dan rupa Allah adalah laki-laki dan perempuan. Dan hal itu tercermin dalam persatuan ilahi atau pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam persatuan ilahi itu, segala kuasa kreatif Allah, sifat moralnya diekspresikan dengan sempurna pada dua jenis manusia yang menikah itu. Ketika Tuhan menciptakan pasangan untuk Adam, yaitu Hawa, maka artinya Hawa bukan Adam yang lain. Tuhan menghendaki bahwa kemitraan dalam bentuk pernikahan yang sempurna membutuhkan perbedaan untuk sebuah kesatuan. Sehingga Adam bisa berseru, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kejadian 2 ayat 23. Adam dan Hawa di bumi. Allah memiliki kehendak bahwa manusia yang membentuk keluarga akan bereproduksi dan mengelola ciptaan Allah lain. Kejadian 1 ayat 28. Oleh karena itu, pernikahan adalah antara pria dan wanita. Yesus juga mempunyai pernyataan tentang pernikahan yang ia rujuk dari kitab Kejadian yang mengatakan bahwa pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan dan persatuan kedua mempelai akan berlaku untuk seumur hidup. Matius 19 ayat 4-6. Yesus melihat kisah penciptaan dalam kitab Kejadian sebagai sesuatu yang memiliki otoritas. Yesus memang tidak mengajarkan tentang homoseksualitas, tetapi Yesus semacam menjadikan ayat-ayat dari kitab Kejadian sebagai ayat-ayat fundamental bagi sebuah pernikahan. Keluarga. Perbedaan yang diberikan Tuhan tidak hanya pada hal biologis, tetapi juga hal sosial dan psikologis. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu tidak hanya berbeda sebagai pria dan wanita. Masing-masing jenis kelamin manusia juga membawa sifat dan jiwa yang berbeda. Ayah umumnya dianggap sebagai kepala keluarga. Dia mengurus anggota keluarga dengan mencari nafkah melalui pekerjaan. Di sisi lain, ibu sebagai pengelola semua keadaan di rumah. Berkaitan dengan anak-anak, ayah berperan dalam mendidik anak-anak. Sementara, ibu memelihara anak-anak di rumah. Kesatuan ibu dan ayah memerankan peran penting dalam perkembangan anak. Ibu lebih terkait dengan sisi lembut seorang anak seperti cinta, kasih sayang, berbagi perasaan, mengamati suasana hati, dan mengidentifikasi masalah mereka. Kasih sayang seorang ibu tidak terbatas, dan kasih sayang ibu sangat penting dalam perkembangan seorang anak, lebih-lebih dalam perkembangan moral dan psikologis anak. Sedangkan, seorang ayah lebih terkait dengan sisi yang lebih sulit dari perkembangan anak. Dia yang membimbing mereka untuk menjadi orang yang lebih kuat dalam pikiran, membimbing mereka dalam pendidikan dan karir mereka, dan menunjukkan kepada mereka lingkup luar dunia. Seorang ayah memberikan perlindungan fisik kepada anak, sementara seorang anak merasa lebih aman ketika bersama ibu. Anggota keluarga. Anak-anak akan tumbuh sebagai manusia dewasa dengan benar di tangan ayah yang benar. Oleh karena itu, para ayah harus menumbuhkan anak-anak mereka dalam ajaran Tuhan. Para ayah tidak menjelek-jelekan dan mempermalukan anak-anak mereka sehingga mereka membenci ayah mereka. Kolose 3 ayat 21. Istri yang tunduk kepada suami akan menolong seorang anak tumbuh dengan baik. Ide dasar ketertundukan istri pada suami adalah meneladani ketaatan jemaat pada Kristus. Ketika anak-anak melihat ibu tunduk menghormati otoritas seorang ayah, itu akan membantu anak-anak menjadi tunduk pada otoritas di atas mereka, terutama Tuhan. Anggota keluarga. Di dalam Alkitab, nama bapak atau ayah menjadi sebuah istilah berbobot yang berarti menyediakan dan melindungi. Sehingga para ayah menjadi pengantara antara Allah dan keluarga. Begitu pula sebaliknya, ayah mengoreksi, mengajar, berkorban dan bersyafaat. Ayah juga memerintah dan memimpin. Para ayah mengepalai rumah mereka. Selanjutnya, para ibu merespon kepemimpinan ini dengan buah-buah kasih dan ketaatan sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Anak-anak akan beruntung bertumbuh bersama ibu yang piawai mengelola kehidupan mereka. Amsal 31 ayat 28. Bersyukurlah jika Anda memiliki keluarga yang kuat. Jadi, bagaimana GCers fakta Alkitab kali ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Anda diberkati dengan fakta Alkitab? Mari dukung Jawaban Channel dalam memberitakan kasih Tuhan dengan berdonasi melalui Kris atau kunjungi www.jawaban.com/donasi.